Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel Beger. Ini adalah video yang kedua akan membahas program linear. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dan bagaimana cara menentukan sistem persamaan linear jika daerah himpunan penyelesaiannya diketahui. Nah, pada video kedua ini kita akan belajar menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Di sini saya akan membahas beberapa contoh soal dengan bentuk yang beragam. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Namun sebelum itu, kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, sebelum kita bahas contoh soal pertama ini, kalian harus tahu dulu bagaimana langkah-langkah menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Langkah pertama, tentukan dulu DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video pertama. Yang kedua, tentukan koordinat titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian. Misalnya DHP-nya sebelah sini, maka titik pojoknya, nah ini koordinatnya. Nah, itu. Nah, ini semua titik pojok atau titik ekstrim. Nah, kemudian langkah ketiga, substitusikan semua titik pojok. Nah, koordinat titik pojok ke fungsi objektif, ya. Nah, di soal biasanya diketahui fungsi objektif seperti ini. Ini fungsi objektif atau fungsi sasaran. Nah, jika ditanyakan nilai maksimum, ambil nilai yang terbesar. Jika nilai yang ditanyakan nilai minimum, ambil nilai yang terkecil. Oke, biar lebih jelas kita coba aja soal ini. Contoh Kak boleh. Nah, untuk soal ini, nah ini yang ditanyakan soal maksimum fx, y 3x ditambah 4y. Nah, ini fungsi objektifnya di daerah yang diarsir. Nah, ini daerah yang diarsir adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk soal nomor 1, kita tidak perlu membuat daerah himpunan penyelesaian karena di soal DHP-nya sudah diketahui. Nah, kita langsung aja ke langkah yang kedua, yaitu tentukan koordinat titik pojoknya. Titik sini adalah 0,0. Nah, ini X-nya 1, Y-nya 0, berarti ini 1,0. Yang sebelah sini X-nya 0, Y-nya 1, berarti 0,1. Nah, yang sebelah sini, nah ini belum diketahui nih, ya. Nah, yang sebelah sini, nah titiknya belum diketahui. Nah, oke, misalkan ini adalah titik A. Nah, kita harus cari tahu dulu titik koordinatnya. Cara nyarinya, nah titik A ini adalah titik potong garis. Nah, ini dan garis ini. Oke. Nah, nyari titik potong otomatis kalian harus tahu dulu persamaannya dari semua garis ini, kedua garis ini. Nah, cara nyarinya, persamaan garisnya kita gunakan cara yang kemarin kita sudah pelajari di video sebelumnya. Nah, misalkan suatu garis lurus memotong sumbu Y di titik A dan memotong sumbu X di titik B. Nah, maka persamaan garis ini adalah titik potong sumbu Y atau A ini yang dia itu adalah menjadi koefisien X, menjadi AX ditambah titik potong sumbu X ini menjadi koefisien Y. Nah, tambah BY sama dengan dikalikan, ngapain kali? Mandi, bukan ya. Nah, dikalikan menjadi A dikali BAB. Nah, contoh yang sebelah sini, ya, oke. Garis ini memotong sumbu Y di 2, berarti 2 ini jadi koefisien X, 2X ditambah motong sumbu X di 1, berarti 1 ini menjadi koefisien Y, jadi 1Y sama dengan, nah kalikan 2 kali 1, 2. Oke. Nah, kita dapat, kemudian kita akan cari garis yang sebelah sini. Nah, memotong Y di 1 berarti 1X, ya enggak? Betul enggak? Oke, betul. Oke ya. Memotong sumbu X di 3, nah 3 ini menjadi koefisien Y, jadi plus 3Y sama dengan, nah kalikan, dikali ngapain? Mandi, bukan ya, jadi 1 kali 3, 3. Nah, sekarang kita akan mencari koordinat titik potongnya, titik A, dengan cara eliminasi aja persamaan garis yang pertama dengan garis yang kedua. Nah, kita eliminasi, ya toh? Oke. 2X tambah Y sama dengan 2, kemudian
X ditambah 3Y sama dengan 3. Nah, kita eliminasi. Nah, cara eliminasi samakan koefisien salah satu variabel yang akan kita eliminasi. Nah, misal kita eliminasi koefisiennya, maka koefisiennya harus sama. Nah, yang ini harus 3. Ini kali 3, yang ini kita kali 1 tetap ya. Nah, sebelah sini kita kali 3 semua. Nah, kali 3 semua, 2x kali 3, 6x ditambah 3y sama dengan 2 kali 3 itu 6. Nah, yang sebelah sini kali 1 berarti nggak berubah, tetap x ditambah 3y sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan curangi biar habis. 6x dikurangi x 5x. 3y kurangi 3y habis. Nah, 6 dikurangi 3 itu 3. Nah, dari sini kita dapat x-nya. Nah, 3 dibagi 5 berarti x-nya adalah 3/5. Ocre? Nah, kita udah dapat x-nya, absisnya. Nah, sekarang kita cari nilai y-nya. Nah, cari nilai y, ya udah kita substitusi aja. Lihat persamaan 2x ditambah y kan sama dengan 2. Nah, persamaan garis pertama. Jadi y itu sama dengan 2 dikurangi 2x. X-nya tadi kita udah dapat berapa? Iya, berarti kita masukkan aja. Jadi y sama dengan 2 dikurangi 2 kali x-nya 3/5. Sama dengan 2 dikurangi 6/5. Nah, 2 ini kita jadikan per 5. Nah, 2 berarti 2 ini adalah 10/5. Nah, kita rubah menjadi 10/5 sama dengan 2 dikurangi 6/5. Nah, biar mudah ya. Nah, kalau penyebutnya udah sama, tinggal kita kurangi pembilangnya. Berarti 10 kurangi 6, 4/5. Nah, jadi y-nya adalah 4/5. Koordinat itu adalah x, y. Ingat, x-nya tadi berapa? 3/5. Koma, y-nya berapa? 4/5. Nah, kita udah dapat nih. Oke. Nah, semua koordinatnya sudah ada. 0,0, 1,0, 3/5,45, ini 0,1. Sekarang kita substitusi langkah ketiga itu, substitusi semua titik pojok ke fungsi tujuan. Nah, ini saya hapus. Nah, fungsi tujuannya fx y, y sama dengan 3x ditambah 4y. Kita cari yang sebelah sini dulu. Nah, ini berapa? Koordinatnya 0,0. Berarti kita cari x 0,0. Berarti ganti x-nya dengan 0 dan y-nya juga dengan 0. 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 sama dengan 3 kali 0, 0 tambah 4 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Ini f 0,0. Yang sebelah sini, oke, ini x-nya 1, y-nya 0. Berarti f, kita cari f 1,0. Ganti x-nya dengan 1, ganti y-nya dengan 0. 3 kali 1 ditambah 4 kali 0. Sama dengan 3 kali 1, 3 ditambah 4 kali 0, 0. Sama dengan 3 tambah 0, 3. Nah, 0,1 berarti 3 kali 0 ditambah 4 kali 1. Ganti x-nya dengan 0, ganti y-nya dengan 1. 3 kali 0, 0. 4 kali 1, 4. Sama dengan 0 tambah 4, 4. Yang terakhir, nah titik ini. F, nah 3/5,4/5. 3/5,4/5. Sama dengan 3 dikali 3/5 ditambah 4 kali 4/5. Itu 3 kali 3/5. 3 kali 3 kan 9. 9/5 ditambah 4 kali 4, 16. 16 dibagi 5. Nah, sama dengan 9 tambah 16 itu ada 25 dibagi 5 sama dengan 25 bagi 5, 5. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Nah, kalau nilai maksimum, ambil nilai yang terbesarnya. Coba antara 0, 3, 4, dan 5, nilai terbesarnya mana? Yoi bro, 5 kan? Nah, berarti ini nilai maksimumnya. Nah, kalau ditanyakan nilai minimum, nah berarti isinya yang ini adalah ini nilai minimumnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah maksimum, berarti jawabannya yang C, cendol ya. Oke, paham ya?
Nah, jadi dari DHP kita cari semua titik pojoknya, kemudian kita substitusikan ke fungsi objektif, cari nilai terbesar jika ditanyakan maksimum, cari yang terkecil jika yang ditanyakan nilai minimum. Oke, kita ikan cucut, dia lanjut. Oke, sekarang kita akan bahas contoh yang kedua. Daerah yang diarsir pada gambar berikut merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Nilai maksimum 5x ditambah 4y adalah, nah ini fungsi objektifnya. Nah ini adalah soal ini beda dengan soal yang pertama. Kalau soal yang tadi diketahuinya titik potong dari sumbu-sumbunya, nah soal ini titik potongnya tidak diketahui, sementara persamaannya sudah diketahui. Oke, kita cari dulu titik potong sumbu y dan sumbu x-nya dari masing-masing persamaan garis. Oke, persamaan garis yang pertama 2x ditambah y sama dengan 8. Ya, kita cari titik potongnya. Kita pakai tabel aja biar mudah dan gampang seperti yang sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya. Nah, titik potong sumbu y berarti ketika x-nya 0, titik potong sumbu x ketika y-nya 0. Kita ganti x-nya 0, abaikan nilai x-nya, y sama dengan 8. Kemudian yang kedua, y-nya ganti 0, abaikan y-nya, 2x sama dengan 8, maka x sama dengan 8 bagi 2, 4. Nah, jadi persamaan ini, titik potongnya adalah 0,8. Ya, Nah, berarti ini 8, y-nya 8, x-nya 4, nah di sini 4. Titik x-nya adalah 4, titik y-nya potong y-nya 8. Nah, sekarang kita udah tahu titik potongnya. Nah, garis yang kedua sama 2x tambah 3y sama dengan 12. Kita cari titik potongnya. 2x tambah 3y sama dengan 12. Kita buat tabel lagi, biar mudah dan gampang. Nah, ini x, y, 0, abaikan x-nya, 3y sama dengan 12, maka y-nya adalah 4. 12 bagi 3, 4. Y-nya di sini 4. Nah, sekarang y-nya 0. Abaikan y-nya, kita perlu 2x sama dengan 12, x-nya adalah 12 bagi 2, 6. Nah, berarti di sini adalah 6. Nah, kita udah dapat nih titik potongnya. Nah, koordinat titik pojoknya berarti di sini ini jelas 0,0, ini 4,0, ini 0,4. Nah, ini adalah perpotongannya. Kita lakukan yang sama dengan yang soal sebelumnya. Kita eliminasi antara garis ini dan garis ini. Nah, garis ini 2x ditambah 3y sama dengan 12. Kemudian garis yang keduanya 2x ditambah y sama dengan 8. Nah, ini kita nggak usah disamakan dulu koefisiennya, karena koefisien x-nya sudah sama, tinggal kita kurangi. 2x dikurangi 2x habis, 3y dikurangi y 2y, sehingga 12 dikurangi 8, 4, maka y-nya berapa? Ya 4 bagi 2. Yoi bro. Nah, 2 ya. Nah, sekarang kita substitusi y 2 ke salah satu persamaan. Nah, ke sini 2x ditambah y. Nah, y-nya ganti 2, maka sama dengan 8. Maka 2x sama dengan 8 dikurangi 2, 6. X-nya adalah 6 bagi 2, 3. Jadi, koordinat titik potong ini berapa? Nah, x, y, x dulu berarti 3, y-nya 2. Nah, sekarang kita substitusikan titik pojok ini atau koordinat titik pojok ini ke fungsi maksimum, ke fungsi ini fungsi objektif. X, y sama dengan 5x ditambah 4y. 5x tambah 4y, Yang ditanyakan adalah nilai maksimumnya. Kita masukkan koordinat yang ini dulu 0,0. Berarti 5 kali 0 ditambah 4 kali 0 sama dengan berapa? Ya, 0 tambah 0 sama dengan 0. Ya, Nah, kemudian sebelah sini, ini 4,0. Kita cari F 4,0. Nah, berarti 5 kali 4 ditambah 4 kali Y-nya 0. 5 kali 4, 20. Ditambah 0, berapa? Ya, 20. Nah, kemudian sebelah sini,
ini adalah 0,4, F0,4 sama dengan 5 kali 0 ditambah 4 kali 4 sama dengan 0 ditambah 4 kali 4, 16. 0 tambah 16, 16. Kemudian yang terakhir F 3,2. 3,2 sama dengan 5 kali X-nya 3 ditambah 4 dikali 2. 4 kali 2. Oke, sama dengan 5 kali 3, 15. Ditambah 4 kali 2, 8. 15 tambah 8 itu adalah 23. Nah, di soal yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Coba di antara 0, 20, 16, dan 23. Nilai maksimumnya adalah yang mana? Nah, jelas 23. Nah, jadi jawabannya adalah yang cendol lagi ya. Oke, sekarang kita akan bahas contoh ketiga. Nilai minimum fxy sama dengan 2x ditambah y untuk x, y di daerah yang diarsir adalah. Nah, DHP-nya sudah ada di soal. Nah, tinggal kita menentukan titik pojoknya. Koordinat titik pojok sebelah sini sudah jelas. Memotong y di 4, maka ini koordinatnya 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. Nah, ini 0,4. Yang ini X-nya 5, Y-nya 5. Berarti ini juga udah jelas 5,5. Nah, sekarang yang ini nih. Nah, yang ini belum kelihatan. Jadi jangan dikira-kira, jangan sampai teman-teman jawab ini 2,2. Nah, ini belum tentu ya. Kalau ini udah jelas ya ada garisnya. Nah, yang ini adalah titik potong antara garis sebelah sini dengan garis yang sebelah sini. Ya, oke ya. Oke, kita cari titik potongnya. Garis ini, lihat garis sebelah ini. Ini memotong X di 4 dan memotongnya di 4. Memotongnya di 4 ini menjadi koefisien X. Nah, kamu ingat cara yang tadi ya. 4X ditambah. Nah, ini juga 4Y sama dengan 4 dikali 4, 16. Atau kita sederhanakan, kita bagi 4 aja. Kita peroleh X tambah Y sama dengan 4. Ini persamaan garis yang ini. Ya, oke ya. Nah, sekarang persamaan garis yang sebelah sini. Nah, ini juga harus kita cari. Ini lihat nih. Ini adalah garis ketika X-nya 1, Y-nya 1. Ketika X-nya 2, Y-nya juga 2. Dan seterusnya. Nah, maka ini persamaan garisnya adalah X sama dengan Y. Ya, oke. Nah, jadi atau bisa juga teman-teman jadi X dikurangi sama dengan 0. Biar kita eliminasi. Atau X sama dengan Y juga boleh. Nanti tinggal langsung disubstitusi. Nah, kita pakai eliminasi saja biar sama dengan yang tadi. Kita eliminasi antara persamaan ini dengan persamaan ini. Kita mencari titik potongnya. Ya, oke. X tambah Y sama dengan 4. Kemudian X min Y sama dengan 0. X min Y sama dengan 0. Ini kita eliminasi X. Kita tambah aja. Berarti X 2X, Y tambah, oke, 4 tambah 0, 4. Jadi X-nya berapa? 4 bagi 2 adalah 2. Sekarang nyari Y-nya. Y-nya berapa? Y-nya, nah, X tambah Y kan 4. Berarti Y-nya kita substitusi. Nah, X tambah Y sama dengan 4. X-nya 2 tambah Y sama dengan 4. Maka Y-nya sama dengan 4 kurangi 2. 2. Nah, sekarang baru kita tahu. Nah, pasti ini 2,2. Nah, tapi tadi jangan dikira-kira ya. Nah, karena belum tentu ini bilang buat ini bisa aja pecahan gitu loh. Nah, sekarang kita dapat koordinat titik pojoknya. Sekarang kita cari nilai optimumnya dengan cara substitusi ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya itu fx, y sama dengan 2x ditambah 3y. Nah, titik pojoknya yang ini 2,2. Kita cari F 2,2 berarti 2 dikali X-nya 2 tambah 3 dikali Y-nya kita ganti dengan 2. Sesama dengan 2 kali 2 4 ditambah 3 kali 2 6 sama dengan 10. Kemudian nah sebelah sini 5,5 kita cari F 5,5. Jadi 2 dikali 5 ditambah 3 kali 5 sama dengan 2 kali 5 10 ditambah 3 kali 5 15. Berapa? Ya, 25. Terakhir bagian sini 0,4. Berarti F 0,4
sama dengan 2 kali 0 ditambah 3 kali 4 berapa? 2 kali 0 0 tambah 3 kali 4 12. Nah, 12 jawabannya ya. Oke, yang kita cari adalah nilai minimum. Oke, nilai terkecil. Nah, nilai terkecil yang mana coba? 10, 25 atau 12? Ya jelas, ini minimum adalah 10. Nah, jawabannya adalah D. Kalau 25 ini nilai maksimum. Oke, oke. Ya, paham ya? Nah, mungkin itu adalah macam-macam contoh soal dari bagaimana untuk mencari nilai optimum. Jadi, untuk nilai optimum itu di dalamnya ada nilai maksimum dan nilai minimum, tergantung apa yang ingin ditanyakan dari fungsi tujuannya. Nah, oke. Untuk latihan soalnya silakan kalian kerjakan. Monggo silakan. Nah, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian tetap semangat, jaga kesehatan, jaga iman, dan imun ya. Tetap semangat. Kakak pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.